belum ya. Oke, nanti landing page-nya itu kita coba eh, buat landing page yang sudah ada dalam mungkin bayangan saya itu gini. Landing page nanti itu di atasnya ada gambar panjang atau disebut dengan header. Kemudian nanti di bawah header itu ada sekilas tentang usaha kita, ya. Kemudian di bawahnya nanti saya membuat jenis-jenis produk yang kita punya. Kita menjelaskan produk A, B, dan C. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita membuat apa testimoni-testimoni, ya. Nah, tapi yang jelas kalau kita buat landing page, yang pasti itu harus ada CTA. Ya, CTA itu apa? Call to action. Jadi ada tombol untuk masuk ke dalam WA kita. Itu yang ada dalam bayangan saya pagi ini. Jadi Bapak Ibu juga nanti seandainya mau buat landing page, sudah ada rancangan dulu di pikiran kita, nanti saya mau buatnya seperti ini. Nah, dasar dari situlah, ya, dasarnya dari situ, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan gambar. Karena landing page lebih banyak bicara, ya, yang berbicara itu banyakkan gambar. Artinya orang melihat gambar, mereka tertarik. Walaupun nanti ada tulisan-tulisan, mungkin di headernya ada tulisan untuk hooknya, hooknya seperti apa. Kemudian nanti di produk menjelaskan produknya itu apa, deskripsinya seperti apa, dan mungkin di testimoni tidak perlu kita buat kalimat. Yang penting testimoni itu yang bicara sendiri, ya. Artinya orang baca testimoni mereka tertarik. Karena memang fungsi dari landing page ini adalah buat orang tertarik dan dia klik. Artinya dia klik, dia belanja, kan gitu. Nah, kita coba lihat mungkin di Facebook kita, ya. Facebook kita itu suka muncul iklan. Suka muncul iklan, mungkin di situ tulisannya bersponsor gitu ya. Artinya itu sudah orang beriklan dalam Facebook Ads. Nah, ada kalanya juga di dalam iklan itu kita diarahkan ke dalam satu tombol untuk melihat selanjutnya atau melihat lebih rinci atau dapatkan promo yang model gitu. Nah, begitu diklik tombol itu, dia langsung masuk ke landing page. Karena apa? Kalau di Facebook, ya, mungkin Facebook informasi yang kita baca itu kurang lengkap. Nah, bisa kita lengkapi kalau kita masuk ke dalam landing page. Nah, dari situlah orang mulai menjelaskan apa produknya dan membuat orang lebih agar tertarik gitu ya. Nah, saya coba nanti saya cek dulu. Sorry, saya tutup dulu ya. Saya coba cek di Facebook saya ada nggak. Ini ada di Facebook, tapi dia larinya ke website, bukan ke landing page. Nah, oke. Oke, sengaja saya tutup dulu karena saya buka punya apa? Sebentar. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Di sini ada iklan di Facebook saya. Ini Ambeno Herbal, ya. Tulisannya bersponsor, artinya ini orang mengiklan berbayar. Oke. Nah, kemudian waktu ini dibuka, muncul video seperti ini. Nah, keterbatasan ini kan informasinya sangat terbatas. Paling sebatas dia kasih video dan tidak bisa mungkin dia tidak akan menjelaskan jenis eh, apa produknya apa aja, kemudian testimoninya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini dibuat pancingan supaya mengambil promo, ya. Ini ada pancingan untuk klik ambil promo. Begitu dia klik, dia masuknya langsung ke landing page seperti ini. Dia masuknya langsung ke sini. Nah, ini landing page yang modelnya eh, tempelan-tempelan gambar, ya. Ini tempelan-tempelan gambar semua nih. Nah, artinya
ada model seperti ini juga ya. Kalau ini modelnya berarti satu gambar ini ditempel dengan gambar ini, jadi cuma ditempel-tempel aja. Itu kalau Bapak Ibu sudah punya penjelasan-penjelasan seperti ini dalam bentuk gambar, ya. Nah, kalau ini nggak sulit buatnya, tinggal kita minta ChatGPT tolong buatkan gambar ini berurut gitu ya, udah bisa. Nah, artinya gini, saya mau ceritakan ini karena apa? Salah satu fungsi landing page yang akan kita buat nanti adalah untuk eh, menawarkan produk yang diiklankan dari Facebook Ads, ya. Mungkin dari Facebook Ads, dari Google Ads, ya. Itu bisa kita buat. Oke. Nah, rencana kita adalah kita coba membuat satu landing page, ya. Kita ambil landing page tentang apa nih? Saya belum ketemu. Nah, kita pakai, kebetulan saya hanya gambarnya, ada jasa epoksi dan lain sebagainya. Atau ada Bapak Ibu yang punya produk, kita boleh coba ini. Artinya gini, Bapak Ibu harus pertama sekali yang dilakukan adalah siapkan gambarnya. Persiapkan gambarnya yang paling bagus. Artinya yang nanti pada saat orang membaca itu menarik, ya. Itu dulu yang harus kita siapkan. Desain interior. Nah, nggak apa-apa ya. Kalau nggak tahu nih, ini kita udah pernah belum yang desain interior, ya. Bisa juga kita pakai desain interior karena ini saya lihat ada gambarnya saya lengkap ini, ya. Ini gambarnya lengkap. Nah, begini, setelah gambarnya kita kumpulkan, jadi ini hanya yang mau saya ajarkan tekniknya ya. Kalau masalah materinya sama sih, ya nggak apa-apa. Artinya nanti Bapak Ibu silakan materinya diganti dengan produk lain. Ya, cuman saya mau ulang di sini apa? Yang mau saya ulang adalah kita harus mempersiapkan namanya hero image. Ya, hero image itu nanti tadi seperti bayangan saya akan membuat headernya. Nanti hero image ini yang saya buat nanti jadi headernya. Oke, ini nanti yang saya buat jadi headernya. Nah, kita rapikan aja, ya. Silakan boleh dirapikan menggunakan aplikasi lain. Ambil contoh kita pengen rapinya pakai Photoshop, ya, atau pakai eh, Handspree dan lain-lain banyak banyak yang bisa mengedit gambar, ya. Nanti ini Bapak Ibu silakan diedit. Tapi artinya siapkan gambarnya yang bagus, ya. Nah, kemudian syarat kedua, ya, syarat kedua setiap gambar nama filenya gunakan sesuai apa yang kita inginkan, ya, sesuai dengan apa yang mau kita inginkan. Contohnya seperti apa? Contoh tadi eh, bahwa ini gambar yang ini akan saya buat jadi header atau hero image biasanya orang nyebut, ya. Saya mau buat gambar ini sebagai hero image-nya. Kemudian saya dapat produk-produk lain, artinya saya punya produk, kalau menggunakan desain interior, berarti ada kemungkinan gambar saya itu produknya adalah desain interior dapur, desain interior kamar tidur, desain interior kamar makan, terus kamar keluarga, dan lain sebagainya. Nah, itu kita ambil, gambarnya kita ambil semua, kita buat, tapi nama filenya yang perlu. Nama filenya kita arahkan sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau bisa, suka begini Bapak Ibu, kalau kita kadang-kadang ngambil gambar dari WhatsApp gitu ya, kita download dari WhatsApp, terus nama filenya aneh-aneh. Jadi WhatsApp kosong berapa dibuat kode-kode. Nah, itu harus kita ganti, sesuaikan dengan gambarnya. Nah, kalau ini gambarnya eh, ruang dapur, ya, berarti nama filenya kita pakai, ya. Ruang dapur ini nanti kita buat sebagai produknya, ya, produk interior ruang dapur.
Cuman di sini ada syaratnya lagi, jangan gunakan spasi. Jangan menggunakan spasi. Kalaupun seandainya antara produk dan interior ini kita pisah, itu pakai tanda min seperti ini. Ya, oke. Ini saya sudah punya ini produk interior untuk kamar tidur sudah ada, ruang dapur sudah ada, ruang makan sudah ada. Jadi saya ada 4 produk yang harus mau saya tampilkan untuk desain interior. Kemudian saya punya lagi di bayangan saya tadi setelah ada produk, kalau desain interior itu berarti kemungkinan besar kita mau ibaratnya gini, eh, layanan kami ya. Setelah ada produk terus apalagi kita buat layanan kami adalah nah, layanan kami itu seperti apa? Pertama mungkin kita buat, nah ini saya pakai layanan ya. Layanan pertama apa tuh? Mungkin kita pakai untuk eh, bukan ya. Kalau layanan pertama itu renovasi ya. Oke, layanan satu layanan renovasi. Kemudian apa lagi? Terus ada lagi layanannya kita pakai layanan eh, buat baru pembuatan apa namanya itu ya interior itu eh, desain aja kita buat untuk ada layanan untuk desain. Jadi tidak melulu harus membuat, tapi ada juga kita jasa desain gitu ya, desain interior. Ya. Kemudian ada lagi kita punya layanan apa? Eh, konsultasi. Ya, kita pakai lagi ada layanan kon- konsultasi. Nah, kita dari usaha yang kita punya ada 3 layanan, ya, dan ada 1, 2, 3 produk. Nah, terus di rencana kita untuk produknya kita mau urut, ya. Arti mau urut itu gini, saya pinginnya nanti yang pertama muncul di dalam produk itu adalah interior ruang dapur. Nah, ini kita buat jadi 01 di belakangnya supaya nanti pada saat kita minta ChatGPT dia tahu ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua saya mau ruang tamu di urutan keduanya, ya. Kemudian kita pakai ruang makan yang ketiga. Oke. Kemudian satu lagi ada nggak? Oh ini ruang tidur yang keempat. Oh, nanti saya inginnya itu urutan di dalam section atau bagian produk urutannya seperti itu. Ruang dapur, tamu, ruang makan, baru ruang tidur. Oke. Sama juga halnya dengan untuk layanan. Yang pertama saya pengennya layanan pertama itu saya mau menampilkan adalah konsultasi, ya, layanan konsultasi. Saya pakai nomor pertama. Kemudian yang kedua layanan untuk renovasi. Kemudian layanan desain interior. Nah, artinya saya udah ada bayangan bahwa nanti setelah header ada produk, produk itu saya udah susun berdasarkan nama, berdasarkan gambar kita susun dulu. Jadi kalau buat landing page itu yang agak lama itu adalah prepare-nya yang seperti ini. Kita persiapkan dulu semuanya. Nah, kemudian di sini ada saya punya testimoni-testimoni. Nah, saya pengennya testimoni yang pertama muncul yang ini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Makanya saya kasih nomor 01, 02, 03. Nah, untuk hero image-nya ini saya pakai karena cuma satu, jadi saya nggak pakai 01, 02. Oke. Nah, ini sementara saya eh, ya udah nggak usah dipakai nih. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian setelah gambarnya kita persiapkan, langkah berikutnya yang harus kita lakukan apa? Kita upload, ya. Kita upload semua gambar itu ke dalam
media untuk membuat landing page. Ya, boleh Bapak Ibu boleh medianya mungkin menggunakan WSP, bisa menggunakan Biolink, ya, bisa menggunakan ada WSP full page dan lain-lain sebagainya. Nah, tinggal kita cari nanti di sebentar saya punya, saya jelasin permainnya di sini aja deh, di tiga tiga ya, tiga tiga bis ID. Nah, ini oh jangan deh, kemarin ada grup, nah pakai ini aja, grup bisnis ya. Saya pakai di sini, kemudian saya pakai panel MS. Nah, dari sini kita upload gambarnya, ya, upload multiple gambar. Apa yang kita upload, nah tinggal kita pilih apa yang mau kita pakai. Hmm, Nah, saya mau pakai ini, ya. Kemudian produk satu, dua, tiga, empat, layanan satu, dua, tiga. Kemudian testimoni satu, dua, tiga. Nah, saya mau pakai ini semua. Oh, nah, harus 10 ya, harus 10. Tidak bisa lebih dari 10 kata dia. Ya udah segini aja deh. Ini dulu pertama. Nah, pada saat upload gini, ini langsung kita simpan, linknya kita simpan ke Notepad, ya. Linknya kita simpan ke Notepad seperti ini. Ambil link dari gambar yang kita upload tadi, ya. Cara ngambilnya adalah klik kanan di gambar, kemudian copy image address, taruh di sini. Oh, ini gambarnya kegedean ya. Fontnya kita kecilin dulu, terlalu besar, pakai 14. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti kita ambil lagi yang kedua, ya. Kita ambil yang kedua, kita masukkan ke sini. Ambil yang ketiga, kita masukkan ke sini, ya. Kemudian kita ambil yang keempat, kita masukkan ke sini terus sampai semua gambar kita masukkan. Tinggal tadi ada beberapa yang masih belum. Bagian ini, dan ini bagian testimoni belum. Nah, ini kita ambil juga. Kita taruh di bawah. Oke, cukup. Gambarnya sudah kita ambil. Nah, boleh juga gini. Gambar ini, apa, hasil gambar ini kita bisa tandain. Kita buat kalimatnya di situ. Ini bagian hero, ya, hero image. Kemudian nanti di sini kita buat. Nah, boleh juga kita buat urutannya, disamain aja. Oke, ini bagian layanan, ya. Kemudian ini bagian produk. Jadi saya mau urutkan aja biar rapi, ya. Ini saya mau pakai bagian testimoni. Oke, nah semua udah kita buat. Nah, kemudian kita tinggal minta ke ChatGPT, ya. Ini udah kita buat, full page-nya kita siapkan. Nanti kita pakai, eh, ambil ini linknya, link yang
domain yang kita akan pakai. Ini kita buat nanti sebagai landing page. Nah, itu kita buat ini jasa interior terbaik di Jakarta. Oke, kita siapkan seperti itu. Nah, baru kita siapkan lagi chat GPT-nya. Nah, kemudian kita minta gini, tolong buatkan saya sebuah landing page dengan script HTML, koma, bootstrap, boot, 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 bootstrap, dan CSS. Ya. Nah, ini apa sebenarnya ini? Script HTML, Bootstrap, dan CSS itu apa? Ya. Jadi script HTML ini adalah basicnya kalau kita buat pemrograman atau coding. Ya, kita nanti buatnya di HTML. Nah, kemudian ada Bootstrap dan CSS. Bootstrap ini kita minta supaya menggunakan framework. Frameworknya itu menggunakan Bootstrap karena banyak framework yang ada di Indonesia ini. Ada Bootstrap, ada Codemeter, ada Native, ada PHP Native. Ini PHP-nya gitu ya. PHP Bootstrap, PHP Native, PHP Codemeter, PHP Python, dan banyak sebagainya. Nah, kita minta pakai Bootstrap aja. Nah, kemudian CSS ini buat apa? Ini CSS ini untuk gayanya, style, ya, artinya supaya lebih bagus. Gambar-gambar yang kita tampilkan itu lebih bagus dan tulisannya juga lebih bagus, ya. Kemudian untuk produk, produknya apa tadi? Kita produknya adalah jasa interior terbaik di Jakarta. Nah, kita sebut aja nih, jasa interior, interior, itu aja, ya. Dengan menggunakan model AIDA. Ya. Nah, kemudian dengan data, dengan, nah ini di bawah, dan data gambar menggunakan link di bawah ini. Nah, titik dua, nah link yang tadi kita buat ini kita taruh di situ. Ini link yang sudah kita buat ini, kita kopikan, kita masukkan di sini. Kemudian enter. Nah, supaya nanti dia membuat sebuah landing page sesuai dengan gambar yang kita berikan, ya. Nah, dari sini sudah saya lihat dia sudah mengerti gitu ya. Pertama di sini dia kasih header, di sini ada, di sini headernya dia pakai ini, hero-nya pakai gambar, ini udah ada benar nih. Terus kita lihat ke bawah, dia pakai gambar untuk service, oh bahasa Inggris. Servisnya ada, oh ya, layanan kami. Kemudian nomor dua, nomor tiga, dia urut udah benar. Oh satu lagi, oh cuman tiga. Dia buatnya layanan kami tiga, oke ya, tiga benar. Kemudian ada produk, ya produk desain interior satu, dua, tiga, empat udah benar. Kemudian tinggal dia buat apa nih? Testimoni. Testimoni dibuat seperti ini. Oke. Nah, ini udah selesai. Dia buat. Kopikan, masukkan ke full text. Full textnya seperti ini. Simpan. Nah, ini tinggal kita copy untuk menjalankan. Nah, seperti ini. Ya. Dia menjelaskan semua. Ya. Pertama,
Ini gambar boleh transformasi interior impian Anda, hadirkan keindahan dan lain sebagainya. Layanan kami, oh ternyata dia bagus, langsung dia jelaskan apa itu deskripsinya. Konsultasi desain, kami menyediakan konsultasi membantu Anda, oke, renovasi interior, menciptakan, oke, udah pas. Yang ini yang belum, produk interior. Ini belum betul, kenapa? Karena satu, gambarnya ada yang besar, ada yang kecil, kemudian dia baru hanya kasih judul, ya. Dia tidak memberikan deskripsinya seperti apa. Nah, kemudian testimoni dia buat seperti ini, ya. Berarti yang kurang itu sekarang adalah yang belum dia buat adalah ini. Nah, yang mau saya ajarkan gini, bagi Bapak Ibu yang sudah punya landing page, yang mau saya kasih tahu bagaimana cara mengedit-edit atau merubah-rubah hasil ChatGPT. Ya mungkin aja Bapak Ibu tidak suka dengan kalimat yang diberikan ChatGPT, ya. Mungkin seperti ini, oh, oh ini, bukan seperti ini. Saya maunya tulisannya adalah A, B, C, D gitu ya. Nah, bagaimana cara merubah itu? Itu yang saya mau ajarkan pagi ini, ya. Nah, yang saya ajarkan gini. Kemudian ada di sini pelajari lebih dekat. Ini harapan kita tadi ini CTA, artinya ada call to action atau nomor klik tombol WA. Coba kita klik. Oh, ternyata dia tombol section bukan WA. Nah, kita mulai dari atas, ya. Kita mulai dari atas. Yang mau kita perbaiki. Mungkin Bapak Ibu tidak suka dengan gambar ini terlalu besar. Boleh nggak dikecilin? Nah, terus nanti ini kita buat CTWA. Nah, caranya gimana? Caranya kita ambil dari atas dulu ya, leadernya atau hero-nya. Nah, caranya gini. Bapak Ibu lihat dulu yang bagian ini. Tulisan ini di blok, ya. Tulisannya di blok. Kemudian buka script-nya. Kemudian Ctrl F. Kemudian yang di blok tadi kan di Ctrl V. Ini ternyata bagian sini. Jadi sebenarnya landing page itu dibagi per section seperti ini. Ini section untuk header, ya. Kemudian ini section untuk layanan sampai ke sini, ya. Ini bagian section untuk layanan. Jadi ada lagi, ada bagian, nah Bapak Ibu bisa baca bagian ini. Ini cuma keterangan, jadi nggak pengaruh. Nah ini section bagian produk sampai ke sini. Nah kemudian ini bagian section testimoni. Nah dia bagi seperti itu. Nah tinggal kita mau apa yang mau kita rubah. Tadi kita rencananya saya mau rubah eh, ini judulnya jangan seperti ini, ya. Kita minta gini, tolong buatkan saya kalimat kalimat hook untuk jasa interior. Jadi itu harusnya kalimat hooknya artinya begitu orang baca dia udah tertarik duluan, minimal 20% udah tertarik, ya. Cuman di sini hooknya terlalu panjang-panjang. Tapi kalau kita lihat di sini, transformasi interior impian Anda, boleh, boleh ini juga hadirkan keindahan dan kenyamanan di setiap sudut rumah. Nah, ini sebenarnya udah hook sih, ya, udah aman. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengganti, cara gantinya di sini. Ini tinggal diedit aja, ya. Mana tadi? Nah, ini tinggal diedit. Nah, kemudian kalau seandainya ini mau dirubah, rubah, ini hadirkan keindahan, berarti bagian sini. Ya, kalau seandainya ini tidak suka, ini rubah. Nah, kemudian tinggal ini pelajari lebih lanjut. Kita mau rubah itu, pelajari lebih lanjut. Nah, ini kalau ini diklik, dia larinya ke service, ya. Dia larinya ke layanan. Coba kita klik. Dia bukanya ke layanan. Nah, pengennya kita bahwa ini kalau diklik, jangan ke situ. Tapi larinya ke CTWA atau ke WA kita. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini boleh kita ambil bagian section ini, ya. Ini kita kopikan, minta ke ChatGPT, ya. Tolong bagian ini, ya. Bagian itu apa? Bagian section apa? Sorry, sectionnya mana?
Ini kita sebut atau boleh ambil ini aja nih. Ininya doang ambil. Class section. Tolong bagian ini ya, bagian ini adalah kita kopikan bagian yang pertama ya. Apa yang harus kita lakukan di situ? Yang pertama kita maunya satu eh, ganti atau buatkan CTA call to action dengan nomor 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 WA-nya ya. Pakai 628 12 13 23 ya. Itu yang pertama kita maunya. Terus tadi eh, yang kedua kita maunya adalah eh, gambarnya jangan terlalu lebar ya. Kita maunya ini gambar jangan terlalu melebar begini. Satu layar penuh nih jatuhnya. Saya mau kita setengah aja gitu segini ya. Kita minta gitu. Kemudian gambarnya diperkecil, diperkecil 50%. Kita mau seperti itu. Nah, kita enter. Karena cuma dua kan, kita maunya cuma dua aja nih. Ada lagi nggak lah kan? Kalau ini mau diganti, kita minta ganti. Nah, cuman karena itu cuma dua, oke. Nah, oh ini dia buat lengkap ya. Dia buat lengkap nggak apa-apa, cukup. Oh, lengkap nggak gitu dong. Jadi gini, ini nggak lengkap dia kasih. Dia cuman ini hero-nya doang. Nah, ini section hero-nya kita kopikan ya. Kita masukkan ganti section hero yang di sini. Nah, cuman di sini tadi ada saya lihat ada tambahan CSS. Nah, CSS itu adanya di bagian style ini ya. Di dalam style itu namanya CSS. Ini style-style ini. Dan itu ditanda dengan tanda titik seperti ini ya. Nah, coba kita lihat di situ ada CSS untuk body, hero, hero image, CTA button. Nah, coba kita lihat di dalamnya sudah ada belum? Body sudah, hero yang kita ganti, hero satu, hero P. Nah, berarti hero image nggak ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti kita pakai aja tuh. Hero ada hero. Di sini ada hero. Nah, hero-nya kita ganti. Hero-nya ini kita ganti. Ya, sama ini kita masukin. Karena di bagian body itu sudah ada. Jadi nggak usah dibawa. Berarti yang mau kita bawa itu bagian ini, hero. Oke, baru submit. Coba kita buat lagi. Nah, gambarnya jadi begini. Ya, tadi kita pengennya gambar ini eh, lebarnya setengah dari yang tadi, jangan terlalu lebar. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu mau, ini mau diganti, maunya hurufnya diperkecil atau warnanya warna apa gitu ya, minta lagi seperti itu. Nah, tadi kita mau cek dulu permintaan kita. Permintaan kita tadi gambarnya dibuat setengah, kemudian ini ada CTA, hubungi kami sekarang. Dia masuk nggak ke WA kita? Oh ya benar, dia masuk ke WA kita. Nah, berarti yang ini sudah selesai. Karena kita maunya tadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, apa lagi yang perlu kita kerjakan? Kalau ini, oke lah, ini sudah bagus. Cuman hurufnya, saya pengennya hurufnya apa ya? Eh, kita cek cara kalau mau buat huruf, ya. Coba cari di sini. Mungkin Bapak Ibu suka huruf-huruf yang bagus gitu ya. Eh, daftar huruf atau font ya, kita nyebutnya font aja. Keren, ya. Atau yang artistik gitu, boleh terserah. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, di sini nggak ada contohnya. Oh, ini nih ada contoh-contoh seperti ini. Ini yang Arial, ini standar ya.
Ini Helvetica modelnya gini, Times seperti ini, Kurir seperti ini, Perdana, Kanada, nggak ada yang menarik ini, sama semua ya. Atau model gini, atau modelnya Didot atau gini ya, Bass Script, MC, ya, Lucida. Nah ini kita boleh ambil dari gambar dari sini nanti. Aduh nggak ada yang bagus dia kasih. Ya, ada yang coba kita cek di sini. Nanti kita minta sesuai dengan jenis hurufnya. Kalau ada yang keren dia. Ini Helvetica. Nah ini gambar apa nih? Arial. Arial terus. Nah tinggal Bapak Ibu cari aja nanti jenis gambar. Ya. Kemudian minta seperti itu. Nah ini apa nih? Nggak ada contohnya. Dia buat namanya tapi nggak ada contohnya. Jadi kita nggak ngerti. Ya. Oke. Coba. Nanti aja deh kita cari aja. Jenis font. Nggak ada. Nggak usah pakai keren deh. Jenis font aja. Nggak ada yang keren. Nah, pakai ini aja nih. Ini jenis font untuk yang dipilih. Font ini font serif. Ini sans serif biasa normal ya. Nah, tinggal ngambil nanti contoh kita maunya seperti ini nih, font script ya. Maunya gini ada tulisannya agak panjang-panjang gitu. Nah, boleh kita pakai itu. Nah, saya mau pakai font script. Nah, kita minta ChatGPT ya. Kita minta ke ChatGPT bagian yang mana nih mau dibuat font scriptnya. Nah, sini tadi. Nah, kita inginnya tulisan layanan kami ya bagian ini diganti menjadi menggunakan font strip. Nah, minta seperti ini ke GPT. Tolong untuk kalimat ini ya, layanan kami ganti hurufnya dengan apa itu? Font script. Font script tulisnya gimana? Nah, ini kopikan aja deh daripada bingung. Ya, kita contohnya itu mau kita ganti layar bagian ini ya. Atau boleh nanti sekalian ini juga terserah nanti Bapak Ibu tinggal modifikasi aja ya. Nah, saya mau kasih contoh aja bagaimana cara mengganti huruf ini. Oh ya, sekalian tadi kita mau minta warnanya ya. Harusnya minta warnanya juga. Nah, di sini dia pakai, dia tambahkan dari yang sudah ada itu, dia menambahkan ini, style import ini. Ya. SS-nya dari yang tadi ya sebelumnya, CSS-nya ditambahkan ini sama dia. Lalu ini kita masukkan juga di kelompok CSS. Ya. Di kelompok CSS di sini aja. Nah, terus apa lagi yang dia tambahkan? Kemudian dia tambahkan lagi, hmm, oh ini sudah ada, body itu sudah ada kok. Oh ini nggak usah lagi karena ini sama kan? Nah ini nggak usah. Oke. Kemudian dia tambahkan lagi apa? Di sini ada section title yang nambah. Ya. Section title kita tambahkan di sini di head apa bebas ya sebenarnya di mana aja bisa. Yang penting dalam style, ya, di dalam style. Duh. Oh ininya nggak ke bawah. Tanda kurung di bawah ini nggak ke bawah. Nah, oke. Nah, kemudian apalagi yang dia berikan ternyata dia eh, tadi layanan ya. Nah, ini bagian ini yang dia kita kami menyediakan beberapa untuk memenuhi kebutuhan desain interior Anda.
Hmm, servis PY5. Di sini ada servis PY5. Oh, ini dipersingkat sama dia. Ya, kita nggak mau. Saya maunya ininya aja yang diganti. Ya, ininya aja yang diganti. Title-nya, kelasnya kita ganti. Kelas A2. Ini kita ganti. Ya, kemudian simpan. Coba kita lihat. Dia di sini, dia di tulisannya gini doang hurufnya berubah, tapi dia eh, harusnya dia center kan, dia tidak center. Artinya bisa kita agak diganti seperti itu. Kemudian apalagi yang belum ini, bagian ini tadi ada yang kecil ada yang besar. Nah, kita minta bagian produk interior. Kita lihat nih produk interior itu sebelah mana dia. Jadi ini tinggal kopikan, searching di sini ya, pakai Ctrl F, searching bagian sini, berarti section ini. Artinya section ini yang mau kita garap sekarang ya. Apa yang kita minta? Tolong untuk bagian ini itu apa? Sorry. Tolong bagian ini itu adalah produk interior. Tolong bagian produk interior yang kita minta apa? Satu, eh, gambar dibuat ukuran tingginya sama, tingginya sama. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin punya ukuran yang pasti, minta aja. Jadi minta tingginya sama berapa? 300 px tingginya. Kemudian yang kedua kita minta apa lagi dari situ? Yang kedua kita maunya ini tulisan judul menggunakan warna, ya, setiap judul gambar, ya, setiap judul gambar kita minta apa? Kita minta warna. Buatkan warna yang menarik gitu ya. Boleh kalau mau tentukan aja warna biru atau warna merah gitu boleh. Saya nggak hafal seperti itu. Tinggal bukan nggak hafal ya, nggak bisa menentukan. Jadi saya minta aja warna yang menarik gitu aja. Bebas terserah dia mau dikasih warna apa. Atau sekalian kita mau cek nanti warna yang apa yang bagus. Nah, kalau salah satu bagus kita minta warnanya sama. Terus apalagi dari sini yang kita mau nyari nih. Nah, yang nggak ada di sini dia tidak punya deskripsi ya. Kita minta ini. Tolong buatkan deskripsi untuk masing-masing judul gambar. Nah, lagi yang kita minta di sini. Oke, cukup dulu ya. Nah, kita minta seperti itu semua. Ya buat lengkap lah. Sabar, kalau ini sabar. Nah, cuman kalau saya sih, ini kita simpan di ini dulu ya. Karena ini ada yang kepotong sama dia.
Ini produk interior, tapi testimoninya dia tidak buat di sini. Ada yang disisain. Coba nih kita lihat di tempat lain. Dia ada yang ditinggali sama dia. Jangan di sini deh. Kita lihat, kita buat aja baru ya. Kita buat baru, kita pengen lihat hasil yang terakhir dikasih itu apa sih? Kita ingin tahu. Buat aja gini tes. Jadi Bapak itu nggak apa-apa, buat aja 3 atau 4 di sini. Takutnya gini, kalau sudah bagus, simpan aja dulu. Nanti kalau mau lanjut lagi, takutnya berantakan. Berarti buat aja baru, tambah baru gitu, tambah baru landing page. Nanti pas hasil akhirnya, baru yang kalau sudah ada yang bagus, berarti yang lain kita hapusin aja. Nah, coba saya pengen lihat hasil terakhir ini, kayaknya salah, ada yang kurang. Tadi ada yang dia tidak isi testimoni. Nah, ini sudah produk interiornya sudah. Nah, ini berantakan sama dia kan. Ini berantakan sama dia. Nah, jadi saya hasil saya terakhir nggak berantakan karena apa? Karena sudah saya omongkan, sudah saya kopikan yang ke tempat baru. Tapi ada yang kurang di sini. Nah, ini kalau bisa, tinggal kalau seandainya berantakan seperti itu, berarti ada yang salah. Ini kita minta apa si chat kan skrip terakhir sebelum berantakan ya. Skrip terakhir sebelum berantakan kita minta gunakan gunakan skrip yang ini ya. Tolong gunakan skrip di bawah. Ini menghindari kalau berantakan ya. Kalau kita udah mulai curiga nih bisa berantakan nih. Mendingan buat baru lagi landing page-nya ya. Nah, tolong gunakan skrip di bawah ini. Ctrl V. Semua skrip yang ada di sini tadi kopikan semua ke dalam. Jadi kita minta supaya skrip terakhir itu yang dipakai. Jangan kalau itu tadi saya lihat dia udah mulai ngarang gitu. Nah, setelah itu baru kita minta permintaan terakhir kita tadi apa? Permintaan terakhir kita adalah ini. Hmm, Nah, baru kita minta lagi. Dapat ya. Nah, dia buat per section ini yang benar. Artinya hanya bagian itu aja yang dirubah. Dia rubah semua. Kita maunya kan bagian ini doang yang dirubah. Bagian section ini, section produk. Nah, dia kasihnya seperti itu. Ya, dia kasihnya seperti itu. Nih, per section untuk produk. Nah, ini yang benar. Nah, coba kita lihat hasil terakhirnya. Nah, ini section kita kopikan. Nah, tinggal kita timpa aja section tadi mana section produk Ctrl F produk interior. Nah, section ini yang kita ganti ya. Ini timpa, timpa aja langsung. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini udah cakep nih. Jadi yang lain testimoni juga masih utuh ya. Jadi ini hanya trik-trik atau strategi menggunakan landing page saja. Jadi jangan murni, sebenarnya jangan murni kita percayakan semuanya ke ChatGPT. Untuk wanti-wanti selalu buat tambah lagi tes satu, tes dua. Kalau seandainya tadi di sini kita lihat ada yang mencurigakan, mungkin ini pasti berantakan ya. Atau takut berantakan, mendingan buat aja di tes baru. Tapi kalau seandainya tidak berantakan, ya udah tinggal kopikan lagi ke sini. Ya, kalau udah benar bagus, baru masukin sini gitu. Jadi ada backupnya kita. Takutnya begitu kita kopikan berantakan, yang tadi yang bagus yang sudah kita buat tadi udah hilang karena ketimpa. Ya, itu caranya gitu aja ya untuk Bapak Ibu nanti karena banyak pengalaman yang WA ke saya itu begitu. Pak, setelah saya minta ini jadi berantakan gimana yang ngebalikinya? Waduh, nggak bisa lagi karena sudah disimpan terus sudah masuk ke sini kecuali dia masih di sini posisinya masih bisa kontrol jet atau undo. Tapi kalau udah posisinya begini udah nggak bisa. Ya, itu strateginya aja seperti itu.
Nah, terus ini tadi warnanya dibuat seperti ini. Nah, kita mau, ada berarti yang kurang tadi. Kita mau juga bahwa gam ini, kotak-kotak ini, bisa nggak dibuat warna gitu ya. Karena kita masih ngobrol masalah produk interior. Sekalian aja kita minta, ini kan produk interior. Nah, sekalian aja, bisakah, gitu, bisakah Anda membuat membuat kotaknya dengan bisakah Anda membuat background kotaknya, background untuk kotak, background untuk kotaknya dengan warna apa tuh? Kita minta warna eh, warna-warni aja, biar bebas terserah dia mau dikasih warna apa. Kita pengen lihat aja warna yang bagus itu seperti apa. Dengan warna-warni yang keren gitu aja. Dan kita minta di sini dan buatkan animasi mouse over. Artinya mouse over itu kalau mouse-nya kita gerakkan ke sini, ke gambarnya ini gerak gitu. Kalau kita gambarnya, dia gerak. Kita pengennya seperti itu. Coba kita lihat dia kasih seperti apa. Nah, dia per section bagus. Saya sukanya per section ya. Nah, cuman nanti kalau dia per section seperti ini, biasanya CSS-nya dia pisahkan ya. CSS-nya dia pisahkan karena kita tadi minta mouse over berarti kemungkinan besar dia nambah CSS. Karena CSS itu kan gaya. Mouse over itu kan nambah gaya istilahnya. Dia kita minta nambah gaya, berarti dia nambah. Oh, CSS-nya ditaruh di bawah. Ya, CSS-nya dia kasih di bawah. Nah, CSS-nya ini kita kopikan. Kita kopikan yang style ya. CSS itu style. Ini kita kopikan. Kita masukkan ke bagian CSS. Ke bagian CSS itu ini. Ini bagian style ini. Nah, boleh sampai ke style terakhir ini. Nah, kita taruh di paling bawah aja nggak apa-apa. Kita taruh di paling bawah. Oke. Kemudian sectionnya, ini section yang baru kita minta tadi, kita kopikan satu, dua, tiga, empat. Oke, ini sectionnya kita kopikan ke section mana tadi? Produk. Nah ini, simpan. Warna menurut dia bagusnya gini, buram ya nggak apa-apa. Oh ukurannya dirubah sesuai tulisannya. Nanti kita minta lagi. Jadi bentuknya udah seperti ini, ya. Karena tadi saya mintanya kan warna-warni yang keren. Menurut dia keren ya begini. Ya terserah. Tinggal kasih warna aja. Kita minta warna lain aja nanti. Atau warna tulisannya warna lain. Warna apa? Nah, bisa juga kita bongkar gini. Produk itu tadi. Kita bongkar CSS terakhir yang diberikan tadi adalah mana tuh? Ini ya. Di atas style kan tadi. Nah, ini colorful card image ya. Tingginya 300. Filter border top left radius 15 px top right. Oke. Font size-nya 14 ukurannya. Color card-nya bold, oh tidak dia kasih warna apa nih? Color card-nya mouse card hover begini. Color card background-nya oh pakai gini. Warna-warni dia pakai warna campuran nih, warna campuran. Berarti terus background size 400 kali 400, colornya FF. Nah, ini kita pakai warna hitam aja atau biru ya. Nah, kalau mau lihat warna gini, ini kan color Crush FFF. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari warnanya. Ya, misalnya gini. Eh, warna dengan
heksadesimal. Daftar atau list daftar, daftar warna dengan heksadesimal. Ada kok di sini. Nah, seperti ini. F itu white, ya kan? Nah, kita maunya warna apa? Biru. Berarti kita kasih aja warna ini nih. Ini blue kan warna ini. Nah, ini warnanya kita masukin ke sini. Nah, ini kita ganti warnanya. Itu bisa tiga, bisa enam sama aja ya. Bisa tiga atau enam ini, enam enam karakter. Submit. Nah, saya maunya warna biru gitu ya. Kemudian apalagi? Tinggal jadi sama ya. Kalau yang ini juga mau dibuat seperti ini, caranya tekniknya sama. Atau ini juga mau dibuat seperti ini, tekniknya sama. Ya. Nah, oke. Kemudian apalagi yang perlu kita, nah coba kita lihat hasilnya kalau menggunakan handphone. Menggunakan handphone. Mana tuh? Nah, kita kecilin. Nah, nanti di handphonenya gambarnya seperti ini. Nah, ini kegedean kalau di handphone, tulisan ini. Nah, kita minta ini tulisan ini jangan terlalu besar. Ya, karena nanti biasanya kan orang lihat bacanya kan pasti banyak kan di handphone kan. Nah, ini terlalu besar. Ya, kita minta supaya tulisan itu dibuat kecil aja gitu. Nah, coba kita lihat di headernya. Ini kan bagian header. Boleh juga kita lihat bagian header itu tulisannya berapa sih? Header atau hero ya, hero. Nah, ini bagian hero. Tingginya auto tinggi, tulisannya tengah, ini tingginya segini, display flash, display. Warnanya putih, ya, warnanya putih. Eh, Maksimumnya nih. Font size-nya nggak ada ya. Dia nggak kasih font size untuk hero. Nah, ini font size-nya pakai 4 rem. Ya, untuk judul. Nah, coba kita lihat tulisan tadi. Apa tadi tulisannya? Oh, ini udah bagus. Yang ini nih, bukan itu yang ini. Desain interior yang membawa. Ini nih. Desain interior yang membawa. Dia pakai H1 ya. Bapak Ibu ini perhatikan di sini ada H1 untuk menulis ini. Nah, kita cari style atau CSS H1 di mana? Ke siapa? Hero H1 itu ada di mana? Nah, ini dia. Hero H1. Nah, ini kita kurangi. Font size-nya kita kurangi jadi 2. Dikurangi 50%. Nah, dikecilin seperti ini. Ya, bisa kita lakukan seperti itu. Tinggal nanti supaya di, di ukuran handphone ya, dia masih kebaca gini, masih bagus kebacanya. Cuma ini kepanjangan, jadi nohok ke atas dia. Ya. Jadi boleh. Ini juga mau kita kecilin, silakan kita kecilin yang tulisan di bawahnya. Nah, caranya gitu sama. Kita pengennya tadi bagian ini, bagian yang di bawah, itu bagian transformasi setiap sudut. Coba kita cek di mana itu. Ctrl F. Nah, ini dia pakai P ya. Jadi ini bagian section hero yang P. Berarti kita cari stylenya. Hero yang P. Mana dia? Gitu ya. Tadi ini hero yang P. Nah, dia pakai size-nya 1,5. Nah, kita minta dikecilin deh, jangan 1,5. Satu aja, gitu ya. Submit. Nah, lebih kecil. Nah, kalau seandainya kita buat desain interior doang, tulisannya boleh tinggal. Supaya nggak terlalu, kalau saya lihat tadi terlalu besar kalau di handphone. Terlalu panjang judul ini. Nah, oke. Nggak apa-apa lah, terserah nanti ya. Mau dibuat seperti ini, mau dibuat panjang atau pendek. Yang penting dia dalam satu kotak. Ya.
desain interior yang membawa keindahan rumah Anda, transformasi dan sebagainya, hubungi kami. Tinggal layanan, ya, seperti ini. Nah, ini tampilan handphonenya seperti ini nanti. Oke, kira-kira apa lagi? Yang mau kita rubah apa lagi? Nah, bisa nggak? Saya pengennya ini percobaan ya. Bisa atau enggak saya kita nggak tahu. Cuma nanti kalau mau percobaan atau mungkin kira-kira bisa nggak ya gitu ya. Kalau mau seperti itu nanti kita minta ChatGPT tapi masuknya ke tes. Karena kita masih ada keraguan sedikit, bisa nggak ya gitu ya. Jangan di sini dulu, nanti kita masukin ke tes. Nanti kalau di tesnya udah bagus, baru masukin ke sini. Ya. Jadi jangan cemplungin yang sudah bagus kalau pengen nyoba lagi. Nah, saya pengennya gini, setiap ini apa section dibuat per kotak. Saya pinginnya nih section ini dibuat dalam satu kotak, ya. Nah, kita membuat karena ini kita mau buat semuanya section ini. Tolong semua section menggunakan kotak dengan warna yang berbeda. Kita buat gitu ya. Coba ngetes aja nih sebenarnya. Nah, caranya gimana? Ini yang eh, skrip terakhir kita itu kita kopikan. Ya. Artinya kerjaan kita terakhir itu kita kasihkan ke dia. Kerjaan saya terakhir ini loh, gitu. Nah, kita mintanya gini, tinggal kita minta, bisakah Anda membuat setiap section eh, dimasukkan atau dibuat dalam masing-masing kotak, ya, dengan warna yang menarik, menarik, menarik dan berbayang, menarik, berbayang, gitu ya. Nah, sekali saya mau coba animasinya bisa nggak menarik, berbayang, dan ada animasinya untuk terakhir untuk script. Bukan membuat ya, berarti kita menambahkan aja. Kalau membuat kan membuat dari awal, berarti sini bisakah Anda menambahkan? Karena apa? Kita mengajukan script, kita minta diganti dalam script ini untuk script di bawah ini. Ini apa sih hitam-hitam, nutup-nutup, ya. Nah, di bawah ini apa? Nah, kita lihat ini di bawah ini skripnya. Ini biasanya saya suka bereksperimen seperti ini. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu juga eksperimen aja, tapi amankan, jangan dibuat yang sudah jadi, jangan dimasukkan ke yang jadi nanti, ya. Jangan di sini. Kita maunya nanti dibuat di tes ini aja, karena kita ngetes dulu, bagus nggak, bisa nggak. Kalau nggak bisa udah biarin. Kalau bisa baru kita masukin ke yang bagus tadi, ke yang jasa interior yang di bawah. Jadi ini terakhir nih, artinya terakhir kerjaan kita terakhir, kita pengennya dibuat seperti itu biar komplit dan bagus gitu ya. Kalau bisa ya mantap gitu. Jadi saya terakhir ibaratnya saya tinggal bungkus setelah saya buat satu-satu per section, tinggal saya bungkus satu, saya pengennya dibuat per kotak. Nah, udah itu yang terakhir nantinya gitu. Oke, sudah kopikan. Tapi saya cobanya di tes, saya nggak berani di situ, takut berantakan. Submit. Nah, kita lihat hasil tes. Tes, tes, tes. Nah, tes. Wih, kan dia nggak ngerti, dia ngambil layar ini, dia tidak ngerti, dia hanya buat layanan doang, yang lainnya dihilangkan, ya. Tolong semua section
jangan dihilangkan. Nggak gitu aja mintanya. Karena saya lihat ini tadi kan hilang tuh, ya. Yang produk sama testimoni dia hilangin. Ya kita minta aja, tolong jangan dihilangin dong gitu kan. Bahasanya kan gitu. Coba kita baca satu-satu deh. Ini kan sebenarnya bisa dibaca. Ada ini testimoni card-nya ada, ternyata dia munculin. Mulai dari hero, aman, dimunculin sama dia. Kemudian service atau layanan, dia munculin. Oke, terus, apalagi yang lupa. Dan ini sudah konsultasi, renovasi, desain, ada ya, aman. Nah, produknya dia munculin juga, aman sudah. Ini produk interior, sebentar, produk interior, terus ada lagi produk ruang tamu, terus apa lagi? Produk ruang makan dia buat, aman ya. Produk udah aman, akhirnya dimunculin sama dia. Inti rumah tidur, tinggal testimoni muncul nggak? Nah, testimoni dia munculin juga. Nah, berarti udah komplit seperti yang kita minta. Continue. Ya, oke. Sudah komplit. Coba kita tes masukkan ke yang bagian tes ini aja dulu. Masih ragu juga sih sebenarnya. Tapi kita coba ya. Kalau udah bagus, baru nanti kita pindahin. Nah, eh, mana sih? Udah ke copy apa? Buang dulu deh. Mana sih yang gua copy? Oh, yang bawah. Sorry, sorry, maaf. Salah. Yang atas malah di copy. Yang bawah dong. Yang panjang ini. Oke, sorry, sorry. Salah copy namanya tuh. Oke. Nah, dia buat seperti ini. Ya, testimoninya dihilangin gimana sih? Loh, padahal tadi testimoninya ada tiga loh. Error, dia ada errornya nih. Ini biasanya error kalau jaringan lagi nggak bagus, tiba-tiba hilang jaringannya. Nah, ini harusnya service. Waduh, jaringan lagi masalah batu deh. Kepotong sama dia tadi. Testimoni itu kepotong sama dia. Tuh, ya, kepotong sama dia. Tapi nggak apa-apa, mendingan nanti testimoninya kita ambil dari testimoni sini aja, biar aman. Nah, ini kita punya testimoni kok. Makanya ada gunanya kita pisahkan, ya. Ini kopikan, masukkan ke bagian tes tadi. Karena saya lihat testimoninya doang yang kurang sama dia, karena itu si ChatGPT-nya error. Error itu biasanya kalau jaringan di servernya atau di sininya lagi ada masalah. Nah, submit. Udah lengkap. Oh, gambar ininya dibuat kotak. Ya, ini sebenarnya nanti boleh Kak pakai gambar orang, gambar orangnya. Ini baru kalimatnya. Jadi oh, di sini orangnya aja, jadi bukan WA. Boleh seperti itu. Itu maksud dia itu seperti itu. Ini gambar orang. Nah, ini baru eh, apa tanggapannya atau testimoninya. Oke, oke, gitu aja, Bapak Ibu. Jadi ya, yang saya mau jelaskan hari ini pagi ini adalah bagaimana cara membongkarnya. Karena kan kalau buat landing page-nya kan kemarin-kemarin sudah sama juga. Tadi juga saya pakai membuat landing page dari awal juga seperti itu. Dan bagaimana cara bongkarnya atau bongkar itu dalam arti gini, bisa nggak sih kita ganti satu kata? Bisa nggak sih kita ganti satu kata? Sebentar. Bisa nggak sih kita ganti cuman hurufnya aja atau ganti kata-katanya?
Nah, itu cara gantinya seperti tadi. Jadi tidak semua juga kita minta ChatGPT. Artinya gini, kalau hanya untuk mengganti tulisan ini, jangan kita minta ChatGPT keseluruhan gitu. Tolong gantikan layanan kami untuk ini. Akhirnya dia buat semua sampai ke bawah. Panjang banget. Lama nunggunya. Padahal yang mau kita ganti ini doang. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal tadi. Tekniknya tinggal kopikan ini. Apa, di blok, kopikan. Masuk ke scriptnya. Ctrl F, Ctrl V. Oh ini bagian ini. Ya udah tinggal ganti. Ya. Atau kita buat service kami. Jangan layanan deh. Service gitu ya. Mau saya ganti jadi service. Ya udah berarti ini doang yang diganti. Selesai. Jadi nggak perlu minta ke ChatGPT bagian urusan yang gituan. Ya. Ini bukan di sini. Servis kami gitu. Gitu maksud saya. Nah, oke gitu ya Bapak Ibu. Eh, untuk pagi ini, oke nanti untuk tanya jawab kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Wah, ini rekamannya ada, tapi kalau ada yang mau ditanya raise hand dulu. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Karena nanti ya nggak apa-apa. Silakan Pak Asari. Mau nanya Pak, Ya, kalau landing page-nya udah jadi, bagaimana cara ganti fotonya Pak? landing page-nya sudah jadi, terus kita ada foto baru gitu ya. Iya Pak. Oke. Yang perhitungan atau perkiraan Bapak kira-kira nih, gambar yang mana mau kita ganti? Kita coba deh contoh nih kan seperti ini. Biar kita tes langsung cara gantinya seperti apa. Ya, contoh mungkin Bapak, saya punya gambar yang baru nih produknya, yang ini. Gitu boleh gitu maksudnya Pak Seri ya. Iya betul Pak. Nah, kita identifikasi dulu. Ini gambar apa? Produk interior dapur. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, terus kita cari gambar yang mau menggantikan itu yang mana? Katakanlah gini, saya punya interior dapur yang baru. Contohnya eh, gambar interior dapur. Contoh seperti ini lah. Oh ya, saya punya nih, ini yang bagus nih, ganti. Saya mau ganti itu. Nggak apa-apa, bisa kita ganti. Caranya gini, samakan penulisannya sama yang tadi. Ya, penulisannya tadi produk interior mana dapur. Ini. Nah, judulnya kita buat gini, produk interior ruang dapur. Ya, ruang dapur yang kedua. Ya, ruang dapur yang kedua. Baru ini kita save. Nah, otomatis kita harus simpan dulu, ya. Bukan disimpan, diupload dulu ke dalam. Kita upload gambar yang baru, ya. Kita upload gambar yang baru. Mana tadi? Ini, yaitu mouse-nya. Aduh, mouse ngaco. Nah, ini kita upload dulu. Nah, kita upload jadi ini. Nah, ini kembali ke awal lagi, ke yang tadi. Ini linknya diambil, copy link address. Masukkan ke sini. Di bawah aja deh, baru, ya. Nah, gini. Bisa nggak ini kita ganti? Bisa aja. Mau manual juga bisa. Kan kita udah dapat nih gambarnya, ya. Nah, ini kopikan. Kita boleh manual langsung kita ganti huruf gambarnya. Mana tadi? Full page. Mana full page? Nah, ini. Nah, kita ganti edit gini. Kita edit. Kita cari dapur. Ctrl F, dapur. Mana ada dapur? Nah, ini dapur. Nah, gambar itu sebenarnya bagiannya ini. Aduh, mouse-nya. Ini. Dari sini sampai ke sini. Ya, sampai JPEG ini. Nah, ini tadi kita sudah punya gambarnya seperti ini juga. Nah, ini kopikan, ya.
Aduh, mau saya ngaco. Ini kopi kan, masuk ganti sini langsung, langsung timpa, ya, langsung timpa ke situ baru simpan. Mana tadi yang tes? Nah ini, nah langsung ganti dia Pak. Ya, makanya perlu kita identifikasi dulu maunya yang mana nih mau diganti. Oh ini kamar tidur, ini bukan kamar tidur, ini gambar lukisan. Saya mau ganti. Nah tergantung Bapak mau ganti dengan apa? Oh saya punya gambar nih. Oke, kalau punya gambar, upload ke multiple gambar, ambil linknya, dan buka skripnya, di mana posisi ini ada, tinggal cari aja ini, interior kamar tidur. Ya, kopikan, cari interior kamar tidur ada di mana tuh. Tinggal Ctrl F, Ctrl V. Oh, bagian sini nih. Nah, ini gambar yang mau diganti tadi. Tinggal ambil dari upload multiple gambar, tadi kan kita copy linknya. Nah, linknya itu timpakan ke sini. Udah, pasti terganti. Gitu Pak Asari. Ya, makasih Pak. Ada lagi Pak? Udah Pak, udah jelas. Oke. Jadi semua itu berlaku untuk semuanya ya. Mau gambar apapun, mungkin gambar ini mau kita ganti, caranya sama, sama kayak tadi. Ini juga semuanya sama, ya. Oke, oke, nggak ada lagi yang bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada, nanti Kalau testimoninya sama juga Pak caranya Pak. ya betul. Kalau seandainya ini saya testimoni ini saya mau ganti wajah orang. Kalau bentuknya seperti ini kan bentuknya sebenarnya ini wajah nih wajah orang. Tapi kalau tadi Bapak pengennya per kotak tadi, nanti tinggal minta aja. Tolong ini bagian ini saya maunya per kotak. Per kotak itu yang seperti ini loh. Nah, ini kotak-kotak gini, saya nggak maunya ada tulisannya nih, karena mungkin menurut Bapak Ibu lebih real yang seperti ini, karena ini ada chat WA-nya daripada seperti ini nggak real. Ini kan bisa aja kita buat-buat, tapi kalau ini kan memang chat WA-nya pelanggan. Nah, kita minta seperti ini, jangan yang bulat. Nah, caranya gimana? Kopikan aja nih, kopikan, minta ChatGPT. Waduh, udah limit lagi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu kalau udah limit gini, ini kan hilang semua kan? Hilang semua. Nah, kalau kita minta bisa ngawur semua, ya. Tinggal kita gini, buat gini, tolong. Berarti kan baru lagi nih untuk bagian ini. Bagian ini tuh bagian apa? Bagian testimoni pelanggan. Pertama, eh, satu, gambarnya dibuat kotak dengan tinggi. Kita sebut aja langsung tingginya. Karena kalau kalau nggak salah, testimoni itu jangan gini. Ini kan kotak nggak jelas nih. Nah, kita buat kalau ini tadi kan 300, kita buat aja 500 ke bawah atau 400 deh, 400 dengan tinggi 400 px ya. Gambarnya dibuat kotak dengan tinggi 400 px. Oh, dengan tolong tolong rubah kita sebut kita buat tolong rubah aja dengan script di bawah ini. Artinya ini kan kita munculkan lagi script terakhir karena dia udah limit tadi hilang, script terakhir kita itu udah nggak di, di nggak ada di memorinya dia. Nah, kita minta script terakhir itu apa? Ini, oke. Ini kopikan semua skripnya, kasihkan ke si ChatGPT biar dia ingat. Skrip terakhir itu yang ini. Itu namanya kalau tiba-tiba dia limit, karena kita kan tidak berbayar yang gratisan. Oh, dia pakai section ya. Oh ya, oke. Testimoni pelanggan satu dua. Nah, sectionnya terus dia ada style. Oh, ini ambil aja stylenya. Stylenya masukkan ini bagian tes ya. Tambahkan stylenya di sini. Style itu atau CSS
CS itu selalu di bagian start ya. Ambil aja style terakhir di sini, tinggal kopikan. Dia kasih CSS1 di sini. Kemudian ini sectionnya kita ganti. Sectionnya kita ganti. Mana sectionnya? Section testimoni. Nah ini, udah submit. Nah, kotak ininya kotak, gambarnya dikotakin. Ya udah, nanti kita minta ini jangan dibulatin, dikotakin gitu ya. Image-nya yang dibuat kotak gitu maksud kita. Maksud saya, image-nya yang dibuat kotak kan, bukan bulat. Bahasanya gitu aja, bahasa manusianya. Mau nggak dia? Ya kan tinggal gitu aja, mau nggak dia? Oh ini testimoninya yang berubah. Apa? Si CSS-nya yang berubah. CSS-nya kita rubah di sini. Nah, tadi ini. Kita tambahkan. Testimoni card sama. Kalau sama berarti ini yang ini kita buang aja. Yang di atas. Nah, udah. Oke. Kita punya semua nih. Animasinya ada, kotaknya dibulatin, dan lain sebagainya. Oke. Gitu aja Bapak Ibu ya. Oh iya, 9:27. Saya mau kantor juga. Masih di rumah saya ini. Kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sari ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau saya langsung buru-buru, bukan buru-buru sih, karena memang udah nggak ada lagi yang raise hand. Tapi saya juga mohon maaf kalau ada perkataan atau tindakan saya yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Semoga hari ini kita dapat eh, apa dari perlindungan Tuhan. Selamat pagi, saya mohon izin live Bapak Ibu. Terima kasih.